Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo sobat semua. Bertemu lagi dengan saya Farid Salman. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang gimana caranya meningkatkan sistem kekebalan tubuh, gitu ya. Nah, kemudian, ini sumbernya dari The Harvard Gazette, surat kabar Harvard. A recent study by a global team of researchers has found that vitamin D supplements already widely prescribed for a variety ailments are effective in preventing respiratory disease gitu. Jadi penelitian yang dilakukan secara global, secara mendunia gitu, ini telah menemukan bahwa suplemen dari vitamin D ini efektif untuk mencegah respiratory disease, untuk mencegah penyakit-penyakit pernafasan gitu. Ya, dan juga yang perlu kita ketahui bahwa Corona atau COVID-19, nah itu termasuk ke dalam penyakit SARS gitu. Jadi dia termasuk penyakit yang sindrom yang menyerang pernapasan secara akut gitu ya. Jadi sebenarnya COVID-19 juga termasuk ke dalam penyakit sistem pernapasan kayak gitu. Dan di sini ini penulisnya, tanggal terbitnya 12 Februari 2017. Nah, sekarang kita masuk ke artikelnya. Study confirm vitamin D protects against colds and flu gitu. Jadi peneliti ini membenarkan bahwa vitamin D ini mencegah, melindungi dari penyakit pernapasan. Nah, contohnya seperti colds dan flu gitu. Nah, kemudian a new global collaborative study has confirmed that vitamin D supplementation can help protect against acute respiratory infection. The study, a participant data meta-analysis of 25 randomized control trials including more than 11.000 participants has been published online in the BMJ gitu. Jadi di sini penelitian yang dilakukan secara global baru-baru ini ya, secara kerjasama telah membenarkan bahwa suplemen dari vitamin D ini dapat menolong melindungi dari tadi sistem infeksi, dari infeksi ya, penyakit dari infeksi pernapasan akut gitu. Kemudian penelitian tersebut ya menggunakan data meta-analisis. Jadi data meta-analisis gabungan beberapa penelitian menggunakan pengukuran secara kuantitatif gitu. Nah, ini uji cobanya di 25 uji coba yang dilakukan secara terkontrol dan acak gitu ya. Nah, termasuk di dalamnya ada 11.000 peserta gitu. Nah, kemudian hasil dari penelitian itu yang 11.000 peserta, bukan 11.000 peserta itu orang yang diamatin gitu ya. Nah, ini hasilnya telah dipublikasi gitu ya di secara online di BMJ, British Medicine Journal gitu. Kemudian most people understand that vitamin D is critical for bone and muscle health, said Carlos Camargo of Department of Emergency Medicine at Massachusetts General Hospital (MGH). The study senior author, our analysis has also found that it helped the body fight acute respiratory infection, which is responsible for millions of deaths globally each year. Gitu. Nah, jadi di sini banyak orang udah tahu bahwa vitamin D itu penting untuk kesehatan tulang dan otot. Gitu. Itu yang dikatakan oleh Carlos Camargo. Nah, kemudian analisisnya dia, gitu ya, dia telah menemukan bahwa vitamin D itu menolong tubuh untuk melawan infeksi dari sistem pernafasan gitu. Nah, jadi infeksi sistem pernafasan ini luar biasa. Ini dia bertanggung jawab untuk berjuta-juta kematian secara mendunia, secara global setiap tahunnya. Kemudian, several observational studies which is track participant over time without assigning a specific treatment have associated low vitamin D level with greater susceptibility to acute respiratory infection. A number of clinical trials have been conducted to investigate the protective ability of vitamin D supplementation. But while some found a protective effect, others didn't. Meta-analysis of these trials with aggregate data from several studies that may have different designs or participant qualification also has conflicting results. Nah, jadi di sini yang penting bahwa dari penelitian itu ya, dia telah menghubungkan bahwa rendahnya tingkat vitamin D itu berpotensi orang tersebut menderita ya atau terkena ya dari infeksi sistem pernafasan gitu ya. Ini dari penelitian dilakukannya secara observasi. Ya, ini merupakan surat kabarnya. Kemudian kita masuk ke penelitiannya. Nah, penelitiannya researches vitamin D supplementation to prevent acute respiratory tract infection, systematic review and meta-analysis of individual participant data. Oke, kemudian ini websitenya bisa dibuka sendiri. Kemudian dipublish 15 Februari 2017 di BMJ. Ya, BMJ itu tadi British Medicine Journal. Jadi di sini suplemen vitamin D ini untuk mencegah ya infeksi sistem pernapasan akut gitu ya. Kemudian
review secara sistematis, dan meta-analisis. Tadi meta-analisis itu gabungan dari beberapa penelitian yang menggunakan metode yang menggunakan kuantitatif untuk pengukurannya gitu. Nah, kemudian ini kita masuk ke abstrak ya. Ini objektif to assess the overall effect of vitamin D supplementation or risk of acute respiratory tract infection and to identify factor modifying this effect. Oke, jadi di sini abstrak, tujuan dari penelitian itu untuk menilai ya keseluruhan efek dari suplemen vitamin D terhadap resiko infeksi sistem pernapasan akut ya, dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang modifikasi efek tersebut. Kemudian design systematic review and meta-analysis of individual participant data (IPD) from randomized controlled and trials gitu. Jadi desain penelitiannya secara review secara sistematis dan meta-analisis gabungan beberapa penelitian yang menggunakan kuantitatif gitu ya, dari IPD individual participant data gitu. Nah, ini dilakukan uji cobanya secara terukur dan secara acak gitu. Kemudian data sources, medicine, embeds, the code central register to control trials, web of science, clinical trials, .government, and the international standard randoms control trials number registry from inception to Desember 2015 gitu. Kemudian ini sumber-sumber datanya, saya baca sendiri. Nah, kemudian di sini eligibility criteria for study selection, randomized, double-blind, placebo-controlled trials or supplementation with vitamin D3 or vitamin D2 of any duration were eligible for inclusion if they had been approved by research ethnic committee and if data on incidence of acute respiratory tract infection were collected prospectively and pre-specified and as an efficacy outcomes gitu. Oke, jadi di sini kriteria dari kelayakan ya untuk penelitian ini, pertama dia dilakukan secara acak gitu. Kemudian double blind. Ini double blind ada dua grup yang dia nggak tahu diberikan obat apa tuh, dia nggak tahu gitu ya. Nah, satu grup ya diberikan obat placebo. Jadi placebo ini obat yang nggak ada pengaruhnya secara medis, hanya secara psikologi aja. Kemudian satunya lagi diberikan vitamin D3 dan D2 untuk beberapa waktu atau beberapa durasi gitu. Nah, kemudian di sini results ya. 25 eligible randomized control trials, total 11.321 participant aged 0 to 95 years were identified. IPD were obtained for 10.933, 96,6% participant. Vitamin D supplementation reduce the risk of acute respiratory tract infection among all participants. Adjusted odds ratio 0,88, 95%, confidence interval 0,81 to 0,96 for heterogeneity kurang dari 0,001. In subgroup analysis, protective effects were seen in those receiving daily or weekly vitamin D without additional bolus doses. Adjusted odds ratio 0,81, 0,72 to 0,91, but not in those receiving one or more bolus doses. Adjusted odds ratio 0,97, 0,86 to 1,10. P for interaction 0,05. Among those receiving daily or weekly vitamin D, protective effects were stronger in those with baseline 25 hydroxyvitamin D levels kurang dari 25 N mungkin nano nih ya, nanomol per liter. Adjusted odds ratio-nya 0,3, 0,17 sampai 0,53. Dan in those with baseline 25 hydroxyvitamin D level lebih dari sama dengan 25 nanomol per liter. Adjusted odds ratio 0,75, 0,60 to 0,95. P for interaction 0,006. Vitamin D didn't influence of participant experiencing at least one serious adverse event. Adjusted odds ratio 0,98, 0,80, 1,2, P-nya 0,83. The body of evidence contributing to this analysis was assessed as being high quality. Nah, jadi yang penting ini nih. Jadi di sini ya ada 25 kali uji coba, terus dilakukan peserta total pesertanya itu 11.321 yang berusia 0 sampai 95 tahun. Kemudian IPD data yang diperoleh ini ada 10.000 ya, dari ini 11.321 yang diperoleh datanya 10.933 atau 96,6% dari total peserta. Nah, kemudian di sini
yang penting lagi gini, ini ya di sini vitamin D, suplemen vitamin D ini mengurangi resiko terinfeksi sistem pernafasan gitu. Nah di sini bisa dilihat mana ya? Nah langsung aja ke sini deh. Jadi di sini ya kalau kita lihat nih 25 hidroksvitamin D levels kurang dari 25 ml per liter. Nah ini kalau saya lihat nih hidroksvitamin D levels ini merupakan ini. Jadi ini vitamin D yang terlarut dalam darah gitu ya. Nah kalau dia rendah kurang dari 25 nanomol per liter. Nah di sini adjust-odds ratio. Nah di adjust-odds ratio ini semacam nilai secara metode statistik ya, regresi ya. Ini nilainya 0,3 gitu. Jadi hanya 30% orang yang ini ya kadar hidrovitamin level hidrovitamin D di dalam darahnya itu kurang dari 25 mol per liter atau rendah kandungan vitamin D di dalam darahnya. Nah, ini dia hanya 30% aja. 30% yang dia itu mampu bertahan gitu. Sedangkan sisanya 70%. Nah, ini sangat mudah untuk terinfeksi sistem pernafasan gitu maksudnya ya. Kemudian di sini hidrovitamin D levels lebih dari sama dengan 25 nanomol per liter. Nah, jadi untuk yang kadar vitamin D yang terlarut dalam darahnya ini tinggi, lebih dari atau sama dengan 25 nanomol per liter ya. Nah, di sini dia punya adjust-odds ratio. Nanti bisa kita lihat ya, bisa kita bandingin bahwa dia 75%. Jadi 75% ini orang yang kuat daya tahan tubuhnya gitu. Jadi dia nggak mudah terserang sistem penyakit infeksi sistem pernafasan gitu. Sedangkan 25% yang lagi ya, nah itu mudah untuk terserang. Nah bayangin ini ada dua orang, yang satu level vitamin D-nya ini rendah, yang satunya tinggi. Nah makanya tadi jauh banget gitu ya. Di sini yang punya daya tahan tubuh bagus cuma 30%, sedangkan ini 75% yang punya daya tahan tubuh gitu. Kemudian yang penting lagi di sini ya. Jadi di sini data-data yang berkontribusi terhadap penelitian ini ya. Ini dinilai ini datanya, ini data yang memang kualitasnya itu bagus, high quality gitu ya. Kemudian di sini conclusions, kesimpulannya, vitamin D supplementation was safe and it protected against acute respiratory tract infection overall. Patients who were very vitamin D deficient and thus not receiving bolus doses experience the most benefit. Jadi di sini kesimpulannya bahwa suplemen dari vitamin D ini aman dan itu melindungi melawan tadi infeksi sistem penyakit pernafasan gitu secara keseluruhan. Ya, begitu ya, makanya kita juga ini kan bagus juga untuk berjemur gitu ya kan. Kalau berjemur itu kulit kita bisa menghasilkan vitamin D dari sinar matahari gitu ya. Ya udah, itu sekian saja dari saya. Kalau misalnya video ini bermanfaat buat kalian, silakan kalian subscribe dan share ke teman-teman yang lain. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.